Jumpa kembali di MT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya kematian di dunia fana adalah awal kebangkitan manusia untuk hidup di akhirat kekal yang butuh dipersiapkan. Dari dasar kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 34 dan kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai 58. Jadi teman-teman, maksud tema tersebut teman-teman, jadi kita mesti berpikir bahwa yang namanya kematian di dunia fana sekarang ini kita hidup teman-teman. Kalau bicara dari sisi rohani, dari sisi firman Tuhan, dari sisi Tuhan, adalah kematian dunia ini, di dunia fana ini adalah awal teman. Awal dari kehidupan, kebangkitan kehidupan yang kekal di akhirat nanti teman-teman. Jadi bukan berarti kematian di dunia fana ini terus tidak ada kelanjutannya. Kalau kita bicara dari sisi firman Tuhan, dari sisi Tuhan gitu, ya bahwa kematian di dunia fana itu adalah awal kita masuk ke dalam kebangkitan manusia ya untuk bisa hidup di alam yang kekal di dalam akhirat. Nah, masalahnya teman-teman, alam kekal itu kan baik ada di dalam surga atau di dalam neraka, itu dua-duanya itu tidak berbatas teman-teman. Tetap dua-duanya itu kekal. Jadi masuk ke dalam surga adalah kita mendapatkan kehidupan yang kekal gitu. Tapi kalau kita masuk ke dalam neraka, ya kita akan masuk ke dalam kebinasaan yang kekal. Tapi dua-duanya ya kekal teman-teman. Nah, ini yang kadang-kadang kalau saya pelajari, kenapa ya kok pada umumnya orang-orang kalau orang dunia mungkin tidak aneh gitu, bahwa orang dunia nggak terlalu mikir nanti setelah mati bagaimana, nggak mikir, yang penting dia bagaimana hidup di dunia ini. Tapi yang agak kacau itu orang berkeyakinan teman-teman. Orang berkeyakinan itu dalam arti kata orang yang sudah secara formalitis dan simbolis menerima Tuhan gitu, menerima firman Tuhan, tapi tetap dengan pengertian yang menurut saya kurang benar dan bahkan tidak benar teman-teman. Karena dalam realita orang berkeyakinan jarang sekali, bahkan hampir tidak ada yang berpikir bahwa persiapan nanti setelah kematian dari dunia fana ini apa gitu, apa yang mereka mesti persiapkan. Rasanya nggak ada teman. Hampir semua all out masuk ke dalam pola-pola pikir dunia yang fana saat ini gitu. Saya pelajarin dari 22 tahun selama saya coba mencari Tuhan gitu. Saya pelajarin, saya banyak sekali ketemu rohaniawan, mentor rohani, atau mungkin teman rohani gitu. Ini karakter mereka itu teman-teman, karakter mereka itu kalau saya bagi-bagi itu ya begitu teman-teman. Ada yang benar-benar orang meskipun posisinya sebagai rohaniawan atau mentor rohani atau teman rohani gitu, semua pada prinsipnya kan sudah secara simbolis formalitas sudah terima Tuhan teman-teman. Mereka loh lepas kelasnya teman rohani atau mentor rohani atau rohaniawan. Tapi kalau saya klasifikasikan dari 3 kelompok ini gitu dalam realita terhadap Tuhan itu, yaitu ada yang full seperti orang dunia gitu, ya acu-acu aja gitu, padahal katanya sudah menerima pribadi Tuhan dan firman Tuhan gitu, tapi ya acu-acu aja, tidak beda dengan orang dunia gitu. Yang kedua bisa juga terlalu bicara teoritis gitu. Jadi bagaimana mempraktekkan hidup persiapan untuk alam kekal itu ya dengan persiapan seperti hanya dengan teori-teori rohani saja gitu. Kalau yang dikhawatirkan, saya beberapa kali sharing, apabila orang bicara hanya batasannya adalah teori-teori rohani, kalau dari sisi Nasrani itu saya khawatir sekali masuk dalam kategori itu kategori ahli Taurat teman-teman. Kalau cerita orang-orang yang di sekulernya jangan-jangan kaum Farisinya gitu. Nah, kenapa? Karena mereka benar-benar full gitu. Bagaimana mempelajari kehidupan rohani itu dari teori-teori teman, teori-teori ketuhanan, teori-teori rohani. Sedangkan kalau yang Tuhan rancang dan kehendaki kan tidak. Bagaimana selain mengandalkan firman Tuhan gitu, ya tetap harus bisa menghidupkan roh Tuhan. Tapi kalau ahli Taurat atau kaum Farisi tidak teman-teman, tidak sama sekali menghidupkan roh Tuhan. Jadi mereka lebih menghidupkan firman Tuhan, meskipun waktu itu firman Tuhannya mungkin lebih di kisaran antara kitab Taurat atau paling maksimal ada kitab nabi-nabi, paling itu teman-teman. Belum tentu kitab yang seperti yang kitab suci sekarang kita pegang gitu, yang namanya orang-orang
Nasrani pegang kitab Alkitab, itu kan kitab sucinya, orang Muslim pegang kitab Al-Quran gitu. Nah belum tentu pegang itu teman-teman. Jadi jangan-jangan pegangnya cuma kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi. Saya kurang mengerti lebih detailnya gitu. Cuman yang jelas mereka itu tidak sama sekali tidak menghidupkan roh Tuhan gitu. Jadi zaman itu ya cuman bicara ahli Taurat dan kaum Farisi itu ya cuman bagaimana hidup itu dengan dasar firman Tuhan gitu. Meskipun bentuknya kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi, tetap saya kategorikan itu adalah firman Tuhan. Tapi dengan hikmat yang dari si manusianya sendiri teman-teman. Manusia dari si ahli Tauratnya maupun kaum Farisinya gitu. Jadi dengan pikiran, perasaan, kehendak manusianya sendiri gitu. Nah beda dengan pola pikirnya yang Tuhan rancang dan kehendaki bagi kita. Ya bagaimana kita hidup di jalan firman Tuhan, tetapi bagaimana caranya dengan menghidupkan roh Tuhan di dalam firman Tuhan tersebut teman-teman. Jadi ada dua agenda yang kita mesti jalankan saat ini, baik Nasrani ataupun Muslim. Saya lihat sama, tapi kalau yang lain saya kurang mempelajari, kurang tahu gitu, kurang sharing dengan teman-teman yang di luar Nasrani dan Muslim. Jadi saya kurang mengerti lebih dalam gitu. Tapi kalau bicara Nasrani dan Muslim, itu ya kembali lagi bagaimana kita harus menguasai firman Tuhan. Orang Nasrani harus menguasai Alkitab, orang Muslim harus menguasai Al-Quran. Tapi tetap baik Nasrani dan Muslim menyarankan, mengajarkan gitu, bagaimana roh Tuhan itu dihidupkan teman. Roh Tuhan kalau bicara Nasrani sebutannya biasanya Roh Kudus teman-teman. Tapi kalau bicara di Muslim biasanya dikatakan nur gitu, cahaya yang dari Tuhan Allah. Jadi intinya sama teman. Bagaimana kita tidak bisa hidup hanya dengan firman Tuhan saja. Ya kita harus hidupkan roh Tuhan. Nah kalau kita hidupkan cuma firman Tuhan aja, tidak menghidupkan roh Tuhan, akhir-akhirnya kita yang kurang mengerti maksud dari firman Tuhan itu akhirnya hanya mencari dari hikmatnya sendiri gitu, atau hikmatnya manusia lain. Hikmatnya manusia lain berarti bisa bentuknya dari teman rohani, bisa dari mentor rohani, bisa dari rohani. Ya tetap kategorinya kita maupun teman rohani kita atau mentor rohani kita atau rohaniwan kita, semua kategorinya kan manusia teman-teman. Jadi dari hikmat manusia, padahal Tuhan ajarkan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hikmat yang dari Tuhan. Nah hikmat yang dari Tuhan itu satu-satunya yang bisa dihidupkan itu adalah roh Tuhannya teman. Roh Tuhan bagaimana menghidupkan roh Tuhan supaya arti firman itu bisa dari hikmatnya Tuhan gitu, dari pikiran, perasaan, kehendaknya Tuhan. Nah ini yang kadang-kadang nggak ngerti kenapa kok mentor rohani dan rohaniawan kok tidak ajarkan ini seperti ini gitu. Padahal di dalam firman Tuhan dikatakan seperti itu gitu. Jadi basic yang namanya mentoring dan rohaniawan itu kan bagaimana mengajarkan jemaat dan umat itu teori-teori dasar urusan rohani gitu. Ya urusan ketuhanan itu, urusan teori-teori firman itu gitu, hukum-hukum firman itu. Nah firman kan ajarkan bagaimana setelah kita si jemaat umat itu atau orang-orang seperti di dunia sekuler marketplace seperti pengusaha, orang karir, buruh itu gitu. Itu kan ceritanya orang-orang yang di luar mentor rohani dan rohaniawan gitu talentanya gitu. Nah, orang-orang seperti ini mesti diajar bagaimana oleh mentor rohani dan rohaniawan ya setelah mengenal teori-teori ketuhanan, teori rohani, hukum rohani itu ya bagaimana diajar untuk bisa menghidupkan roh Tuhan di masing-masing dari si orang-orang tersebut teman-teman. Nah sehingga nanti terjadi antara firman Tuhan secara teori dengan ya itu balik lagi pikiran, perasaan, kehendak Tuhan yang dari roh Tuhan tadi teman-teman. Nah itu baru bisa benar teman-teman. Nanti setelah ini saya coba akan sharingkan teman-teman. Saya kadang-kadang berapa hari ini kepikiran kenapa ya kok susah sekali bahwa Tuhan kan mau ajar kita sebagai manusia itu kan dengan pola-pola kekekalan teman-teman, bahwa kita hidup itu kekekalan. Tapi kenapa gitu mayoritas kok semua orang gak peduli akan kekekalan gitu. Ya semua orang gitu lebih fokus ke urusan dunia sekarang,
tidak lepas dari si rohaniawan juga loh teman-teman. Tidak lepas dari mentor rohani juga. Kita-kitanya di jemaat dan umat juga terbawa ke situ teman-teman. Bagaimana kok kita hanya berpikir dari sisi kepentingan ya duniawi saat ini saja gitu. Padahal kita tahu bahwa yang namanya setelah kematian di dunia fana ini kita tidak mati. Maksudnya kita akan transfer pindah ke alam akhirat, di mana di alam akhirat akan bangkit kembali, hidup kembali, yang menjalani kehidupan kembali teman-teman, sebagai ya bukan di dunia fana tapi di akhirat yang kekal. Dan yang konyol teman-teman, yang mesti kita ketahui itu bahwa kehidupan setelah kebangkitan dari kematian di alam di dunia fana ini masuk ke dalam alam akhirat itu tidak ada batas teman-teman. Jadi kita masuk dalam kehidupan yang benar-benar kekal. Nah kalau kita bicara kekal, berarti kita mestinya yang benar itu harus ada persiapan teman. Bagaimana untuk bisa mempersiapkan diri ya dari dunia fana ini untuk bisa masuk ke dunia yang kekal. Karena dunia kekal itu tidak ada habisnya teman-teman. Kalau di dunia fana, kalaupun misalnya pengen benar melakukan kebenaran atau kesalahan, kan batasnya ada teman-teman. 70, 80 atau 120 tahunan. Itu kan batasnya ada. Tapi kalau kita bicara melakukan kesalahan di dunia fana ini, nah dampaknya itu kebinasaan kekal dalam neraka itu tidak berbatas teman-teman, karena kekal gitu. Nah sebaliknya kalau kita melakukan hal kebenaran di dunia fana ini gitu, ya berarti kita akan setelah kita bangkit hidup dalam alam akhirat ya akan masuk ke dalam ya keselamatan yang kekal di dalam sorga teman-teman. Nah ini kembali lagi bagaimana kita mestinya mengadakan persiapan, bukan nanti setelah meninggal dunia teman-teman, bukan setelah kita masuk ke dalam alam akhirat, justru saat ini teman-teman. Bagaimana di dunia fana ini kita mesti melakukan persiapan ya untuk bisa menghadapi ya kematian kita dari dunia fana ini masuk ke dalam kebangkitan di alam akhirat yang kekal tadi. Kalau kita nggak persiapan dari sekarang teman-teman, kita tidak bisa untuk bisa memilih misalnya masuk ke dalam keselamatan surga gitu yang kekal. Nggak bisa teman-teman. Bisa-bisa tergelincir masuk ke dalam kebinasaan kekal di dalam neraka. Nah ini yang saya kadang-kadang kok beda ya, kok orang-orang nggak mikir seperti itu gitu. Nah ini yang sampai kadang-kadang mikir apa memang yang benar itu nggak perlu mikir gitu. Nah kenapa? Karena terlalu sedikit sekali gitu. Saya selama hidup 22 tahun mencari Tuhan, banyak sekali mentor rohaniawan yang membimbing saya, bahkan teman-teman rohani saya yang jauh lebih senior. Kalau saya lihat sampai hari ini teman-teman, kayaknya belum banyak loh yang bicara soal bagaimana persiapan untuk menghadapi hidup baru di alam yang kekal gitu. Rasanya jarang sekali teman-teman. Pengen rohaniawan, pengen mentor rohani, pengen teman-teman rohani gitu. Ya bahkan yang lebih senior dari saya, jauh lebih senior gitu, jauh lebih mengenal kebenaran akan firman. Tapi kalau saya lihat dalam realita kehidupan sehari-harinya, tetap tuh lebih fokus begitu gitu. Tidak ada perubahan yang mencolok gitu yang dilakukan oleh mereka. Nah ini yang menyebabkan beberapa hari ini saya jadi terbawa kok kayak begini ya, apa memang saya yang salah gitu kalau saya belajar all out, berani melepaskan perusahaan gitu kan. Bagaimana ya, karena Tuhan mungkin kembali lagi, kalau buat saya kebenaran Tuhan kasih saya di fungsi komisaris gitu teman. Jadi untuk bisa lebih melepaskan operation itu sangat memungkinkan, tapi akan sulit sekali kalau seandainya misalnya teman-teman saya gitu melepaskan operasional masih masuk ke dalam operasional sehari-hari. Ya memang itu mesti saya maklumi gitu teman. Jadi saya nggak ngerti, kalau buat saya pribadi, saya belajar bener-bener apa mungkin itu kasih karunia Tuhan buat saya pribadi, saya juga nggak ngerti. Cuman yang jelas ya itu saya masuk ke dalam fungsi komisaris, sehingga akhirnya saya bisa belajar apa yang seperti Tuhan perintah dan peraturkan. Saya coba teman, sampai akhirnya berubah semua teman. Bagaimana caranya hal-hal duniawi itu, yang bagaimana belajar untuk terus dari hari ke hari dilepaskan semua untuk bisa masuk ke dalam ya apa yang Tuhan rancang kehendaki.
Dan yang lebih berat itu teman-teman, apabila kita bicara ingin tetap taat, ya percaya dan mengasihi Tuhan, ya kita terus melakukan firman Tuhan terus. Nah, kalau kita melakukan firman Tuhan terus teman-teman, ya firman Tuhan itu terus menggiring kita benar-benar untuk melepaskan hal duniawi teman-teman. Nah, hal-hal duniawi dilepaskan, yaitu dari mulai melepaskan bagaimana activity usaha yang terlalu mengikat manusia ke hanya target sukses duniawi gitu. Ya bagaimana melepaskan kebahagiaan duniawi gitu, bagaimana melepaskan nafsu-nafsu dunia. Itu kan terus dari tahun ke tahun kan kita diajar oleh Tuhan, oleh firman Tuhan, oleh Roh Tuhan untuk bisa melepaskan itu semua teman-teman. Jadi nanti terkait semua, tidak ada cerita yang firman Tuhan katakan bagaimana kita harus bisa membenci istilahnya keluarga kita itu, orang tua kita, istri kita, anak-anak kita. Dalam arti kata kita bukan membenci dalam arti membenci negatif, tapi bagaimana kita lebih bisa mengasihi Tuhan daripada keluarga kita, sehingga kita bisa mengasihi keluarga kita bukan karena dasarnya kita pribadi, tapi karena dasar perintahnya Tuhan, teman. Bagaimana kita mengasihi keluarga kita bukan karena keinginan kita pribadi, tapi karena perintah Tuhan. Kita harus mengasihi keluarga kita. Nah, itu yang terus pengenalan pengertian akan hal seperti ini kan kita gali terus teman-teman untuk bisa didapatkan gitu. Nah, ini saya sebelum sharing masuk ke draft teman-teman, saya coba baca dulu ke firmannya gitu. Jadi coba teman-teman cari kitab 1 Korintus pasal 15 teman-teman. Saya baca dari ayat 1 teman-teman. Judul ayat 1 itu perikopnya kebangkitan Nabi Isa gitu. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh karena firman Tuhan itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Nabi Isa telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, dengan firman Tuhan gitu, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak-anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Ini kata Paulus gitu. Bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Kalau di ayat 12 ya teman-teman, perikopnya udah robah lagi, kebangkitan kita. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Nabi Isa dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ya, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Nabi Isa juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Nabi Isa tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta kepada Allah, karena tentang Nabi Isa kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Nabi Isa, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Nabi Isa juga tidak dibangkitkan. Dan jika Nabi Isa tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Nabi Isa gitu. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Nabi Isa,
maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Nabi Isa telah dibangkitkan dari orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kemungkinan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Nabi Adam dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Nabi Isa tersebut. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Nabi Isa sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Allah, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki si Nabi Isa tersebut. Itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Nabi Isa, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mereka mau dibaptis lagi. Mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu. Ya, dalam Nabi Isa tersebut gitu. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku jika orang mati tidak dibangkitkan? Maka marilah kita makan minum sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal itu kukatakan supaya kamu merasa malu gitu. Nah, kebangkitan tubuh ini di ayat 35-nya teman. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka datang kembali? Hei orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Ya, dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada setiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama daging manusia, lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang-bintang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Demikian pula ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Maksudnya Nabi Isa-nya, teman-teman. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu dan tanah, bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga.
sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati itu harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa itu mengenakan apa yang dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenangan? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan, ya oleh si Nabi Isa tersebut, oleh firman Tuhan tersebut, teman-teman. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, ini saya sudah selesai bacakan teman-teman di kitab 1 Korintus pasal 15 semua gitu, dari ayat 1 sampai 58. Nah, ini saya langsung masuk ke draft aja teman-teman, untuk bisa satu persatu lebih detail gitu. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11. Secara Nasrani, Tuhan utus Nabi Isa ke dunia untuk tebus semua dosa manusia dengan wafat di kayu salib, agar melalui darahnya kita bebas dari dosa, dan ia telah dikuburkan dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga dari kematiannya. Jadi kalau saya bicara dari sisi Nasrani, teman-teman, ya Nabi Isa itu kan diutus oleh Tuhan Allah untuk bisa menebus dosa-dosanya kita, teman-teman. Tanpa pengorbanan, tanpa Tuhan Allah mengorbankan Nabi Isa gitu di kayu salib, dan di mana darahnya diambil untuk kita nebus dosa-dosa kita sebagai manusia. Bahkan di kitab Alkitab itu dinyatakan bahwa yang namanya penebusan dosa oleh Tuhan Allah melalui perantaraan Nabi Isa itu bukan untuk orang-orang Nasrani doang, teman-teman, tapi untuk semua manusia gitu. Lepas manusia itu mau menerima atau tidak terima, mau mengenal atau nggak mengenal, mau tahu atau tidak tahu gitu. Tapi yang jelas memang penebusan ini untuk semua manusia, tidak cuma orang Nasrani aja, teman-teman. Nah, ini kalau dari sisi Nasrani, waktu si Nabi Isa menebus wafat di kayu salib itu, darahnya itu sudah mensucikan dosa kita, teman. Nah, dosa di sini dalam arti kata dosa yang pernah diperbuat oleh Nabi Adam waktu awal, teman-teman. Cerita Adam dan Hawa gitu. Nah, itu dosa itu kalau tidak ditebus dengan darahnya Nabi Isa gitu, itu kita tidak bisa, teman. Tetap kita itu tidak bisa masuk ke dalam surga. Kalau bicara Nasrani katakan begitu. Jadi satu-satunya jalan supaya kita bisa masuk ke dalam surga, ya nggak mau Tuhan Allah mesti mengorbankan Nabi Isa tadi, teman. Nah, akhirnya Nabi Isa dikorbankan, darahnya itu yang menyucikan dosa-dosa Adam dan Hawa, dosanya Nabi Adam untuk kita gitu. Itu dihapuskan, teman. Dan sekaligus ya, waktu kalau kita bicara realita hidup, ya sekaligus dosa sebelum kita berbalik dan bertobat, teman. Jadi semua dosa itu sudah dihapuskan waktu kita secara formalitas simbolis menerima Tuhan Allah sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat kita, dan juga sudah menerima firman Tuhan Allah. Itu kuncinya di situ, teman-teman. Jadi kita udah bebas dosa, gitu. Itu satu. Nah, kalau kita bicara lebih detailnya lagi, teman-teman, sebenarnya kalau yang saya tangkap, Nabi Isa itu tidak cuma menebus dosa kita saja, tapi Nabi Isa ya dengan turun diutus Allah, Tuhan Allah ke dalam dunia ini, ya memberitakan kebenaran firman Tuhan secara hidup gitu. Jadi saya asumsikan bahwa yang namanya Nabi Isa itu adalah firman yang hidup, karena manusia yang menyampaikannya gitu. Ya, si Nabi Isa-nya tersebut. Dan sama oleh anak buah oleh murid-muridnya yang disertai oleh Roh Tuhan juga, akhirnya apa yang
diperintah peraturkan melalui perkataan Nabi Isa itu disalin teman menjadi firman Tuhan dan menjadi kitab suci. Nah itu asal muasal kitab suci yang kita ada hari ini dari situ teman-teman. Kalau tanpa ada Nabi Isa, kita tidak bisa loh mendapatkan firman Tuhan yang sudah tertata dengan baik di dalam kitab suci. Ya kita harus benar-benar bersyukur dan berterima kasih gitu. Itu yang kedua. Jadi Nabi Isa itu selain menebus dosa gitu, juga yang melahirkan firman Tuhan ini. Dan yang ketiga teman-teman, waktu Nabi Isa wafat gitu, ya wafat dan dibangkitkan gitu. Nabi Isa bilang ke Tuhan Allah, ya bagaimana caranya supaya roh Tuhan yang sudah ada di dalam manusia, ya tolong Tuhan Allah hidupkan lagi gitu loh. Nah akhirnya Tuhan Allah menghidupkan roh Tuhan. Meskipun sampai ini hari ada orang yang menghidupkan roh Tuhan, ada orang yang tidak menghidupkan roh Tuhan gitu. Nah kenapa tidak menghidupkan roh Tuhan? Yang dikhawatirkan karena tidak ada pengenalan pengertian bahwa ada roh Tuhan yang harus dihidupkan di dalam setiap kita. Jadi banyak orang yang secara teori firman itu sudah dalam teman-teman, sudah menguasai dalam, tapi tidak menghidupkan roh Tuhan. Akhirnya buntu juga teman-teman. Akhirnya orang tersebut akan mencari ya manusia yang lain gitu. Ya pasti mencari teman rohani yang lebih senior, akan mencari mentor rohani, akan mencari rohaniawan. Padahal teman-teman, yang Tuhan harapkan itu orang-orang yang sudah lebih dalam mengenal firman Tuhan itu bukan ke manusia gitu. Ya harusnya menghidupkan roh Tuhan untuk bisa minta pengajaran dari roh Tuhan, penghiburan dari roh Tuhan, penguatan dari roh. Harusnya seperti itu teman-teman. Tapi banyak yang nggak tahu, pengenalan pengertiannya belum nyampe ke situ teman. Kan disayangkan sekali. Jadi saya balikin lagi di kitab 1 Korintus pasal 15 1-11 itu tidak cuma bicara Nabi Isa menebus dosa kita, tapi ya Nabi Isa juga memberikan firman Tuhan secara terus bagi kita, dan juga Nabi Isa yang mengusulkan kepada Tuhan Allah untuk menghidupkan roh Tuhan di dalam kita. Itu minimal ada 3 itu menurut pengertian saya teman-teman. Nah kalau di kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 22-27, Nabi Isa adalah sulungnya kita, yakni panutan hidup kita. Baik apa yang terjadi dan apa yang dialami akan juga terjadi dan dialami oleh kita. Seperti halnya kita mati oleh karena dosa dari seorang Nabi Adam, maka kita akan hidup dibangkitkan karena penebusan seorang Nabi Isa bagi kita. Yaitu balik lagi, di Nasrani Nabi Isa itu adalah sebagai sulungnya kita teman-teman. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Isa harusnya juga kita lakukan teman-teman. Nah kalau cerita Nabi Isa itu kan kalau dari sisi rohani gitu, dari sisi firman, Tuhan Allah sering katakan gitu bahwa kita ini sebagai manusia, Tuhan ingin sekali kita itu sempurna gitu ya, untuk bisa seperti Tuhan Allah, atau serupa dengan Nabi Isa sebagai sulungnya kita gitu, atau sebagai pelaku firman. Jadi kalau kita pengen bicara sempurna seperti yang Tuhan Allah inginkan, seperti kita pengen serupa seperti yang Nabi Isa sebagai sulung kita, nggak jauh-jauh teman-teman. Berarti kita harus bisa ya melakukan firman Tuhan secara all out gitu ya, secara total. Nah waktu kita bicara melakukan firman secara total, kembali lagi teman-teman ya, nanti rewardnya gitu ya akan mendapatkan apa ya, jadi persiapan, pengharapan ya di dalam hidup di alam kekal nanti teman-teman. Tapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan secara total gitu, susah teman. Bagaimana kita persiapkan diri untuk mengantisipasi akhirat yang kekal, atau bagaimana kita ya apa ya, punya pengharapan seperti yang Tuhan berikan kepada kita, ya pengharapan untuk nanti di akhirat yang kekal tadi teman-teman. Bukan hidup dengan pengharapan di dunia ini, tapi pengharapan di akhirat kekal. Apa sih pengharapan di akhirat kekal? Ya keselamatan, mendapatkan keselamatan di akhirat, di dalam surga, mendapatkan damai sejahtera di dalam surga teman-teman. Bagaimana bisa masuk ke dalam surga, bahkan kalau bisa menjadi keluarga Tuhan di dalam surga. Itu loh, itu pengharapan yang Tuhan rancang dan kendaki bagi kita, itu seperti itu. Beda dengan apa yang diharapkan oleh duniawi, apa yang diharapkan oleh iblis gitu, atau oleh setan, atau oleh orang dunia, atau oleh orang berkeyakinan. Ya kalau mereka kan mengharapkannya bagaimana target sukses di dunia gitu, bagaimana mencari kebahagiaan di dunia, bagaimana memenuhi nafsu-nafsu duniawi. Ya beda sekali teman-teman. Yang satunya istilahnya sasarannya akhirat kekal, yang satunya dunia fana. Ya beda sekali gitu.
1 Korintus pasal 15 ayat 28 sampai 34. Nabi Isa telah taklukkan segala sesuatu dan ia telah taklukkan diri kepada Tuhan dengan menjadi firman Tuhan yang hidup. Sehingga bagi kita yang secara formalitas serta simbolis agama telah menerima Tuhan dan Nabi Isa, kita telah dibangkitkan untuk hidup sebagai pelaku firman Tuhan dengan mau mencari serta mampu mengenal dan mampu mengerti serta mampu melakukan firman Tuhan, teman. Nah, ini kembali lagi kalau kita bicara kita sudah sudah benar-benar kita juga harus menjadi pengikutnya Nabi Isa tersebut. Ya nggak jauh, teman-teman. Kita harus bisa benar-benar menjadi pelaku firman, teman-teman. Kalau enggak ya tidak bisa jadikan Nabi Isa sebagai panutan kita gitu. Nah, yang kita mesti sadarin itu secara formalitas, secara simbolis agama, kadang-kadang kita telah dianggap mengenal, mengerti akan Tuhan pribadi dan firman Tuhan. Tapi dalam realitanya banyak orang yang tidak mengenal dan mengerti gitu. Kalau sampai orang sudah banyak mengenal dan mengerti akan firman Tuhan, rasanya pasti melakukan firman Tuhan. Apabila melakukan firman Tuhan, pasti sudah tidak, targetnya itu adalah yaitu rancangan dan kehendaknya dunia. Bukan itu targetnya, teman. Pasti target itu adalah rancangan dan kehendak yang namanya rancangan dan kehendak Tuhan itu apa gitu ya. Ya kembali lagi masuk ke akhirat yang kekal gitu. Ya ini yang mesti kita pelajari, teman-teman. Kadang-kadang orang lupa gitu, banyak orang lupa bahwa anggapnya hidup itu ya hanya bagaimana hidup di dunia ini dan berakhir itu dalam kematian di dunia fana ini. Padahal kalau bicara secara versi rohani, justru kematian di dunia fana ini adalah awal muasal gitu. Ya kita hidup masuk ke dalam kehidupan yang kekal di akhirat. Tinggal kita mau masuk neraka apa surga. Cuma itu aja, teman-teman. 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai 44. Prinsip rohani adalah kebangkitan kita akan terjadi jika seperti benih tanaman itu. Bagaimana bisa tumbuh untuk bangkit jika benih tidak alami kematian lebih dulu? Yang ditanam adalah tubuh kita yang alamiah dan yang bangkit adalah tubuh kita yang berubah menjadi rohania. Nah, ini kalau dari maksudnya 1 Korintus 15 35 sampai 44 ini, teman. Apabila kita pengen dengan melakukan firman Tuhan gitu, kita ingin rancang dan kehendaki untuk melakukan firman Tuhan tanpa kita berani mematikan pola-pola duniawi kita, teman. Kita tidak berani mematikan pikiran, perasaan, kehendak kita dalam hal duniawi. Rasanya sulit, teman-teman, untuk bisa berubah ya, untuk dari dunia menjadi rohani. Itu nggak mungkin, teman. Jadi memang kita mesti matikan dulu hawa nafsu kita di dunia ini gitu. Apa yang menjadi target duniawi itu harus kita matikan. Contoh misalnya kalau orang dunia atau iblis mengendaki target sukses duniawi. Nah, itu yang mesti kita bunuh dulu, teman. Ya, kita bukan pengen hidup itu untuk target sukses duniawi. Ya, kita bagaimana misalnya mesti membunuh kebahagiaan, target kebahagiaan duniawi. Ya, kita harus bunuh dulu, teman-teman. Ya, berarti bagaimana kita harus bisa meninggalkan kesenangan kita, hobi kita, segala macam gitu. Ya, itu sampai akhirnya kita setelah mati target untuk target kebahagiaan duniawi itu, baru teman bisa masuk itu gitu. Jadi selalu terbalik, teman-teman. Kalau kita bicara tidak mematikan dulu target sukses duniawi, kita tidak akan mendapatkan target keselamatan akhirat. Kalau kita tidak matikan dulu target kebahagiaan duniawi, kita juga tidak akan mendapatkan damai sejahtera di dalam akhirat. Kalau kita tidak mematikan dulu nafsu-nafsu duniawi kita gitu, ya nafsu-nafsu demi keangkuhan, kesombongan duniawi kita saat ini gitu, ya berarti kita tidak mungkin bisa masuk ke dalam surga, teman. Jadi selalu bertentangan begitu, teman. Selalu terbalik gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan kalau kita nggak buru-buru sadar gitu bahwa kita ini adalah makhluk kekal gitu kan. Manusia itu kan makhluk kekal, teman. Beda sama yang makhluk yang lain. Kalau makhluk yang lain seperti binatang ya tidak gitu. Kalau kita ini makhluk yang kekal. Jadi kembali lagi ya kalau bicara dari sisi firman Tuhan, masuk kekal itu karena waktu penciptaan awal gitu. Ya Tuhan itu satu-satunya makhluk yang diberi roh gitu, yang ditiup oleh Tuhan, diberi
diberi udara oleh Tuhan gitu. Ya itu kan cuma manusia teman, nggak ada binatang itu dikasih itu. Nah itu yang disebut roh itu ya seperti itu. Jadi manusia itu memang benar-benar istimewa. Cuman kadang-kadang manusia yang tidak mau mengistimewakan diri gitu. Ya manusianya kadang-kadang cuma pengen menyaman-nyamakan mirip-mirip binatang kali gitu. Ya karena memang parameternya cuma duniawi saja gitu. Padahal manusia itu kan bukan makhluk duniawi gitu, tapi makhluk ya rohania gitu. Mestinya seperti itu teman-teman. Kenapa ya? Kembali lagi karena manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, roh, sedangkan makhluk yang lain cuma terdiri dari tubuh dan jiwa saja. Tapi manusia kadang-kadang memaksakan diri, unsur rohnya ditinggal teman-teman. Cuman menganggap diri sendiri sebagai ya cuman tubuh dan jiwa saja. Nah ini yang bikin kacau ini teman-teman. Ini yang jadi akhirnya tidak berpikir dengan pola kekekalan. Karena kekekalan itu hanya ada di roh, ya tubuh jiwanya tidak. Paling nanti jiwanya yang terbawa gitu. Ya bisa mati di dunia, bisa juga hidup di dalam alam roh gitu. Ya paling hidupnya gitu. Jadi jembatannya aja gitu. Tapi ya manusia duniawi, binatang segala macam adanya di tubuhnya saja. Nah kalau kita manusia itu sebenarnya yang kekal itu kan ada di rohnya teman-teman. Beda di situ teman-teman. Jadi 1 Korintus pasal 15 ayat 45 sampai 49 butuh perubahan hidup dari manusia lama kita yang alamiah atau duniawi menjadi manusia baru yang rohania atau surgawi, di mana cara hidup lama kita dengan andalkan hikmat manusia dan dunia berubah menjadi hikmat Tuhan dari apa yang diperintahkan, diperintahkan oleh firman Tuhan dan dihidupkan oleh roh Tuhan juga teman-teman. Jadi kalau kita tidak menghidupkan roh Tuhan teman-teman, meskipun kita sudah dalam gitu ya pengenalan pengerjaan akan firman Tuhan, akhirnya tidak tersolusi teman-teman. Ya kalau ujung-ujungnya hanya menunggu hikmat yang dari manusia lain gitu. Ya hikmat manusia lain itu bisa teman rohani, bisa mentor rohani, bisa rohaniawan. Itu kan manusia semua teman-teman. Nah ini yang kadang-kadang kita nggak bisa dapatkan satu kepuasan yang benar gitu. Tuhan itu pengennya apa? Karena apa? Karena kita tidak mencari roh Tuhan gitu. Berhenti hanya di kisaran roh-roh manusia aja gitu teman-teman. Nah untuk mendapatkan pengenalan pengertian yang lebih dalam gitu, ya itu kan adanya cuma di roh Tuhan teman-teman. Ini yang mesti kita sadar gitu. Ya mesti yang sudah dalam pengenalan pengertian firman Tuhannya jangan berhenti gitu ya, harus menghidupkan roh Tuhan. Kalau yang belum dalam ya tidak apa-apa, pelajarin dulu akan firman Tuhan dari sisi hikmatnya manusia dulu kan nggak apa-apa teman. Tapi kalau sudah yang lebih dalam sayang kalau berhenti ya memikirkan firman Tuhan itu hanya dari sebatas hikmat manusia aja gitu. Harusnya kan dari hikmatnya Tuhan. Nah hikmat Tuhan lahir karena roh Tuhan teman-teman. 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai 58. Firman katakan jika kita ini adalah makhluk kekal di mana tubuh lama kita yang duniawi tidak terbawa dalam akhirat kekal gitu. Tetapi orang dunia dan orang berkeyakinan mayoritas lebih pentingkan tubuh dibanding jiwa yang terkait firman Tuhan dan terkait dengan roh Tuhan juga gitu, yang terkait dengan roh terkait dengan roh Tuhan juga gitu. Nah ini yang kadang-kadang saya perhatikan kenapa ya kok banyak sekali teman-teman saya gitu yang berhenti gitu. Nah saya nggak ngerti apakah memang itu cuman di saya pribadi, dugaan saya pribadi gitu ya, apakah orang-orang lain cuman berhenti tidak mencari Tuhan gitu ya, itu cuman karena dugaan saya pribadi gitu yang salah gitu ya, bisa aja teman-teman. Tapi kalau saya melihat dari apa yang terjadi dalam hidup saya gitu ya selama baru 22 tahun ini gitu, dibanding dengan teman-teman rohani saya atau mentor rohaniawan saya gitu yang saya kenal, saya kebenaran cukup banyak kenal teman-teman. Tuhan kasih kasih karunia ke saya untuk bisa mengenal banyak sekali kenalan mentor lain dan rohaniawan, bahkan teman rohani yang lebih senior teman-teman. Tapi kalau saya pelajari, kenapa ya kok yang agak aneh kok kalau saya koreksi diri kok saya sendiri ya. Misalnya contoh jarang loh ada orang gitu yang mau seperti saya gitu, yang misalnya meninggalkan operasional perusahaan gitu ya kepada tim gitu, padahal si perusahaannya bukan berarti sudah running well teman-teman.
Ya, kenapa saya kok berani gitu? Ya, kenapa saya kok berani seperti yang di kitab Matius pasal 6 ayat 33 katakan, ya carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, nanti yang lain ditambahkan. Saya terkesan seperti itu, teman-teman. Bagaimana saya habis-habisan coba mencari Tuhan secara pribadi dan firman Tuhan, ya dengan cara ya begitu loh, dengan cerita jam hidup saya itu yang saya pernah sharingkan itu hampir mayoritas itu ya urusannya dengan rohani, teman-teman. Ya, saya bisa seperti ini kembali lagi, teman-teman. Saya nggak bisa maksa atau bisa jadi menyamakan dengan teman-teman, karena ya kembali lagi saya nggak ngerti. Kalau buat saya pribadi, Tuhan kok beri saya facility saya sebagai fungsi komisaris, tapi kalau saya bicara dengan pola-pola pikir duniawi, saya nggak mau loh, teman-teman, meninggalkan operasional perusahaan saya gitu. Ya, dengan saya meninggalkan operasional perusahaan saya, yang namanya target duniawinya, rancangan kehendak duniawinya itu hampir meleset semua kok, teman-teman. Saya tahu itu gitu. Nah, cuman kembali lagi, ya saya tetap secara pribadi saya coba untuk bisa percaya Tuhan, saya belajar taat kepada Tuhan, saya lebih mengasihi Tuhan ya dengan cara ya itu, teman-teman. Bagaimana saya coba terapin kitab Matius 6 ayat 33 tadi, bagaimana sampai hari ini selama 22 tahun saya sudah hampir melepaskan operasional perusahaan, saya hanya fokus bagaimana mencari Tuhan gitu. Ya, hampir waktu saya sekarang 24 jam dipotong tidur 5 jam, teman-teman. Berarti 19 jam gitu. 19 jam waktu saya hidup dalam keseharian saya. Itu jangan-jangan ya di atas 60-70% itu ya kaitannya dengan rohani semua, teman-teman. Selalu terkait dengan rohani gitu. Nah, ini yang saya kadang-kadang bisa menilai diri. Kenapa ya kok saya begini gitu? Apakah orang lain lakukan seperti saya atau tidak gitu? Nah, yang saya kadang-kadang tergoda dan jadi sanksi itu, ya apa saya yang salah ya? Apa yang lain nggak begitu? Atau saya yang menduga negatif gitu? Jangan-jangan teman-teman saya, ya teman-teman rohani saya, mentor rohani saya, rohaniawan saya juga sudah melakukan lebih dari saya gitu ya. Ya, kalau kita bicara realita, carilah dulu kerajaan Allah kebenaran, itu kan proporsinya susah, teman-teman. Ya, imbangannya berapa persen? Kalau kita berani, ya kita tentukan aja bahwa hidup kita kan 24 jam dalam sehari. Kalau kita hidup 24 jam dalam sehari, kalau kita konversikan dalam bentuknya jam gitu, ya kita jangan bicara fokus atau kita bicara jamnya. Ya, berapa jam sih gitu? Ya, kita hidup untuk Tuhan. Nah, paling gampang kan kita potong dulu, teman-teman. Kalau 24 jam, misalnya tidur itu harus dipotong 6 jam gitu rata-ratanya. Ya berarti kan kita 24 potong 6. Berarti kan sisa 18 jam, teman. Nah, dalam 18 jam itu, kita nggak boleh bicara beralasan, berargumentasi apapun juga. Dari 18 jam hidup kita, berapa jam sih yang kita pakai untuk kepentingan Tuhan gitu? Ya baik membaca firman, baik mendengarkan khotbah, baik sharing, baik ini itu, baik pujian penyembahan, semua loh, semua urusan rohani itu. Berapa jam dari 18 jam itu gitu? 24 jam, potong tidur dulu 6 jam, berarti sisa 18 jam. Dari 18 jam itu berapa jam, teman? Saya khawatir jangan-jangan dari 18 jam itu hanya 1-2 jam itu untuk Tuhan. Jangan-jangan juga tidak ada, teman-teman. Jangan-jangan 1 jam pun tidak ada. Kalau kita cuma hidupnya dengan activity terhadap Tuhan itu hanya berdoa gitu. Ya paling ya doa pagi berapa lama sih gitu. Yang namanya doa makan 3 kali makan paling berapa lama sih? Doa mau tidur berapa lama sih? Nggak ada 1 jam, teman-teman. Berarti kita hidup itu 18 jam itu hanya 1 jam untuk Tuhan. Itu aja belum tentu ada, teman. Berarti 17 jam. Nah, kalau kita bercermin ke jam, kita baru sadar, teman. Berapa banyak gitu waktu yang kita buang untuk activity yang di luar Tuhan gitu. Nah, ini bagaimana kita pengen ngomong carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain ditambahkan. Apakah bukan kebalik? Ya, kita berarti malah mencari tambahannya dulu gitu. Karena bicara 18 jam itu jangan-jangan semua 18 jam dipakai atau 17 jam dipakai untuk yang hal-hal yang itu, teman-teman. Mencari tambahan ya yang bukan
yang urusan kerajaan Tuhan dan firman Tuhan. Ya itu yang kita mesti koreksi diri, jangan sampai kita masuk ke dalam situ. Mungkin menurut saya paling fair gitu. Ya kita parameternya pakai jam aja teman-teman. Menurut saya, coba teman-teman koreksi diri aja. Kalau kita benar-benar sayang kepada Tuhan, percaya dan taat kepada Tuhan, berapa jam sih dalam sehari kita benar-benar spare waktu yang terkait untuk kepentingan Tuhan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.